kita modalin toko-toko yang udah mau bangkrut. Oke. Ya, kita yang udah mau tutup kita modalin, kita kasih marketing tools, kita kasih display, kita kasih barangnya juga. Ya. Itu semua produk dari Upot kita kasih. Ini kan Betul. teknologi, namanya inovasi. Memang marketnya nih orang-orang kantoran, orang-orang yang memang. Bener. Nah, praktekin. Magic ya. Bukan karena gue pesulap. Ulang ya. Lihat kamera. Lihat nih, ini ada nih. Kamera jangan Ntar sampai dibilangnya lepas. nggak nyala nih, ini ada nih. Coba. Tuh ya, ada ya. Ya. Nih lihat nih. Gitu ya. Ya. Dibukti lagi. Gitu. Jangan nanti bau mulutnya sampai. Nah ini Tuh. kan teknologi, namanya inovasi. Akhirnya dari situ kita punya movement switch it. Dari Ya. situ kita pengen ini tempat lo beralih lo, ini nggak mahal lo dan ada di mana-mana. Itu Ya. PR-nya untuk Upot pertama kali adalah harus murah dan ada di mana-mana, sama seperti rokok. Ya, Vape Store itu mereka tuh fokus cari cuan. Mereka nggak fokus mikirin industrinya. Iya. Sedangkan orang-orang yang bermain di ranah produsen, biasanya kita berpikir untuk gimana ya supaya kita punya industri ini tetap bisa umurnya panjang, sustainable, terus continuously dan lain sebagainya dan terus berkembang. Kita tuh berpikir pintu masuknya harus tetap dijaga dan lain-lain, tapi sedangkan Vape Store-nya mereka cuma mengikuti anime. Oke guys, kita ketemu lagi ya di Avi Talks. Hari ini gue nongol lagi. Kenapa? Karena lagi rapi. Kalau orang-orang kan nongol lagi celana pendek kaos kutang, jadi kita nggak nongol. Nah hari ini kita punya bintang tamu. Ini adalah dari Upots. Ini namanya Mr. Bobby atau Bobby Mister. Halo, nama saya Bobby. Gue pengen nanya deh, kenapa kok lu Bobby MR ya? Michael Reza bro. Bobby Michael Reza. Iya. Oh, gue pikir Bobby Mister tadi ya kan, Bobby MR. Nah, lu tuh sebenarnya di Upots tuh sebagai apa tuh, Bob? Gue GM di Upot. GM-nya Upots, General Manager, bukan bakmi GM, beda. Itu enak tuh. Ya jadi semua ready semuanya, almost semuanya. Ngatur semuanya. Almost. Dari penjualan, branding, marketing, produksi, Iya. dan lain sebagainya. Iya. Oke. Terus lu boleh ceritain nggak? Ini kan warnanya hijau nih, Bob. Oh ini hasil collabs sama Tex Insom. Sama Tanks Insomnia. Jadi emang di Upot itu dari awal emang kita udah nyebrang sih, idenya udah mulai collab sama yang beda-beda. Kalau Tex Insom ini kan dia Baju sama clothing dan gitu kan, lain-lainnya. desain juga. Terus Ya. kita pernah collab juga sama artis graffiti kayak gitu. Emang Ya. kita marketnya juga kan non smoker sebenarnya awal ya kan, dari Ya. V1 itu kan. Ya. Jadi ya kesininya kita coba cross market lah. Iya, iya. Coba aja gitu kan. Iya, Yang iya. nyebrang kan lucu tuh. Iya. Gitu. Ya lagian kan memperluas piring industri dong. Betul. Ya kan, kalau piring industri makin gede juga makin enak buat semua stakeholder malah. Terus sekarang nih lu lagi ada collab lagi nih, gue lihat nih sama Potpackers ya. Udah kelihatan dari tadi pasti. Ya, itulah ini karena kenapa collab sama Potpacker ya? Karena inovasinya, teknologinya, karena Upot itu perusahaan sebenarnya awalnya inovasi dan disertai sama Liquid, jadi pas banget kita punya rekan kawan yang Liquidnya itu berinovasi. Ini bentar lagi launching. Nah, ini Liquid yang bentar lagi launching nih. Ini adalah Upots Snow Cloud. Ini kolaborasi Upots dan juga Potpackers Snow Cloud. Kita bikin Upots Snow Cloud. Ini jadi kayak iklan tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Siapa suruh lu pada nggak mau Iya, ngurusin? nggak apa-apa. Gue yang disuruh host up TikTok ya gue iklan. Nah ini nih sebenarnya ini kan fenomenal banget sebenarnya dulu ya. Pada saat di zaman pertama kali muncul, sejujurnya ini fenomenal banget nih. Iya. Dan pada saat pandemi mungkin agak sedikit tidak terlalu fenomenal, menurun. Kenapa? Karena kayaknya memang marketnya nih orang-orang kantoran, orang-orang yang memang, Bener. ya kan? Bener. Marketnya tuh lebih ke arah sana. Sedangkan pada saat WFH, pada saat pandemi, isolating di rumah, jadi mereka, gue nggak perlu terlalu pakai yang no cloud nih. Padahal salah. Kalau di rumah masa lu mau ngebul-ngebul, dapur lu aja lu kebulin, ruangan jangan dong. Ya kan lu tetap harus yang Nah, praktekin. Magic ya. bukan Ulang ya. karena gue pesulap. Ulang ya. Lihat kamera. Lihat nih, jangan ini sampai- ada nih. Kamera jangan Ntar sampai dibilangnya lepas. nggak nyala nih, ini ada nih. Coba. Tuh ya, ada ya. Ada ya. Nih lihat nih. Gitu ya. Ya. Dibukti lagi. Gitu. Jangan nanti bau mulutnya sampai. Udah ya. Kayak gitu. Nah, ini kan Tuh. teknologi, namanya inovasi. Ya. Dan ini sebenarnya diciptakan untuk jadi solusi anytime anywhere.
benar. Dan ini adalah project collab yang keluar dari UPOTS. Tapi di luar itu ini kan barang ya. Dan semua orang yang di Avitox itu boleh mempromosikan produk mereka. Jadi UPOTS boleh promosi, barangnya juga boleh promosi. Ini adalah media lah buat teman-teman pengusaha. Tapi di luar itu yang gue pengen tahu juga sebenarnya visinya UPOTS tuh sebenarnya pertama kali mau muncul di Indonesia dan lain sebagainya itu kalau boleh tahu lu boleh share ya? Visinya sebenarnya kita establish 2019. Ya gitu 2 tahun yang lalu ya, masih muda banget. Kita punya misi ya sebenarnya kasih kesempatan buat para perokok konvensional untuk bisa berhenti sebenarnya itu. Karena akhirnya dari situ kita punya movement Switch It. Dari situ kita pengen ini tempat lo beralih lo, ini nggak mahal lo dan ada di mana-mana. Itu PR-nya untuk UPOTS pertama kali adalah harus murah dan ada di mana-mana sama seperti rokok. Nah itu buat PR gue itu kayak gitu. Nah, akhirnya datanglah campaign ini Switch It. Dari Switch It terus baru ada campaign 1 juta paper baru. Nah itu dia. Terus sempat juga waktu itu UPOTS tuh bagi-bagi berapa ya? 1.000 UPOTS gratis untuk para smokers. Kita roadshow dari Jakarta, Bandung, Bogor. Kita roadshow dan itu campaignnya lumayan menarik dan udah ditiru sama toko sebelah. Ditiru sama tetangga-tetangga. Gue enggak, karena gue gak suka niru. Jadi itu udah diambil konsepnya sama juga, kita naik mobil, kita branding, diambil konsepnya sama. Dan itu bagi kita ya berhasil. Ya berarti berhasil karena di copy. Jadi sebenarnya ya UPOTS itu hadir sebenarnya pengennya ya sebagai solusi juga sama kayak gini gitu. Dia murah, terus orang juga nggak repot dan dia dari rokok biasa benar-benar pindah ke sini karena kan ini lebih sehat ya. Benar. Lebih humble buat badan gitu. Jadi ya kita misinya ya cobalah jadi suatu alat yang bermanfaat, jadi orang bisa beralih dengan mudah gitu. Sebenarnya kalau gue boleh nambahin ya, kenapa kok kayak misalnya gue kan top packers, no cloud. Kenapa mau collab sama UPOTS juga? Kenapa kita kok collab? Sebenarnya yang gue lihat adalah kita itu punya visi yang sama. Kita itu punya visi bahwa UPOTS adalah pintu masuk bagi industri vape, di mana smokers bisa masuk lewat transisinya lewat POTS. Kalau misalnya semenarik POTS teknologinya semakin berkembang dan POTS bisa benar-benar hadir di mata mereka sebagai solusi, mereka akan masuk ke industri vape. Mereka sebagai vapers. Dan itu akan memperluas lagi piringannya vape di Indonesia gitu. Jadi salah banget kalau misalnya menurut gue, terkadang gini, vape store itu mereka tuh fokus cari cuan. Mereka nggak fokus mikirin industrinya. Sedangkan orang-orang yang bermain di ranah produsen, biasanya kita berpikir untuk gimana ya supaya kita punya industri ini tetap bisa umurnya panjang, sustainable, terus continuously dan lain sebagainya dan terus berkembang. Kita tuh berpikir pintu masuknya harus tetap dijaga dan lain-lain, tapi sedangkan vape store-nya mereka cuma mengikuti animo yang lagi ada. Vaper lagi gila freebase nih. Freebase, vaper lagi gila mod nih. Ayo semua. Ya kan? Padahal mereka lupa bahwa ada yang harus tetap dijaga. Ini ingat gak waktu kita 2019 jumlah vapers paling besar lahir itu tahun 2019. Why? Karena itu adalah eranya POTS system, bos. Itu eranya POTS system. Dan kalau misalnya kita pengen bilang umur panjang bagi industri vape dan memperbanyak lagi piringan vape-nya, memperluas lagi jumlah vapor, menyelamatkan lebih banyak hidup orang lagi untuk sesuatu yang alternatif yang lebih baik, ya kita nggak boleh tinggalin POTS. Kalau mau ngomong jujur nih, ya kita sama-sama tahu lah, UPOTS, IJC, Indonesian Juice Cartel, Pot Packers, Vape Packers. Kalau kita mau ngomong jujur, mau cari duit, jualan duit freebase aja, ngapain kita kelola setengah mati bangun branding POTS dan lain-lain? Enggak. Kenapa kita tetap mau ada Pot Packers bela-belain? Kata bikin beginian murah, kita bikin molding, bos. Bikin molding aja mahal banget. Kenapa kita mau rela-relain untuk tetap melakukan itu? Karena kita mau ngejagain industrinya, pintu masuknya harus tetap dijaga. Ini mindset yang mesti dimiliki oleh vape store Indonesia. Benar nggak, Bob? Benar, setuju. 100% ya. Jangan cuan doang, bos. Value industri, big pasti picture. Cuan pasti ngikutin nanti. Pada saat lu ngejar value, reward diri lu tuh, nanti duit tuh tanpa lu sadar akan mengikuti sendiri. Nggak usah gila duitnya. Ketika lu gila duit, umurnya nggak panjang. Di balik itu semua, UPOTS kan juga punya seri-seri lain sebenarnya. Dari liquidnya. Iya, sebenarnya UPOTS itu kan concernnya ya di device. Sebenarnya concernnya di device, cuman karena kita lebih awal sebelum menjadi produsen device, kita udah main liquid udah lama. That's why kita ada 14 varian sekarang. Itu di luar yang Saltnik sama yang ini.
Di luar yang Saltic sama yang ini ada 14 varian. Iya, pot friendly. Pods friendly. Iya. Pods friendly-nya lu tuh berapa mg sih? Kalau boleh tahu? 10. Iya. Berarti ini juga 10 ya? Iya. Karena produksinya kita udah serahin ke U-Pods nih buat yang ini nih. Jadi gue juga nanya nih ya kan. Nah, ini Karena berapa tiga mg? rasa ini 3 rasa yang besar. Iya, ini 3 rasa yang kalau kita bilang di Fruity 3 rasa yang paling best selling. Iya, Ya, best selling. mango, strawberry, grape. Ya, ini memang dicari market ya ini, dan gue pribadi menurut gue enak gitu. Menurut gue enak. Karena ini kan bukan karena project collab dan lain-lain ya, gue baru nyobainnya juga setelah jadi. Gue nggak ikut proses R&D-nya. R&D-nya gue cuma mengikuti prosesnya. This is how we make no cloud, ya kan? Nah, jadi selama ini orang-orang yang sotoy-sotoy bilang PG-nya doang banyak, malu bos, hanya salah, sotoy gila. Cobain deh. Ini gue pakai yang Grab, dan menurut gue enak. Menurut gue enak. Kalau dibilang bold banget enggak, karena kalau terlalu bold banget juga takutnya enak, bener Iya. ya? Jadi dia ya ngepas aja buat daily, ngepas aja buat daily. Ya rekomen lah, dan ditambah lagi nih. Kalau misalnya di knockout yang di kita tuh kan yang salt, ya kan? Jadi yang nikotinnya lebih gede-gede. Nah kalau misalnya lo orang sukanya yang nikotinnya lebih kalem-kalem, nah ini jawabannya nih. Lu lebih suka yang kalem sih. Knockout kalem, Iya. ya kan? Knockout kalem ada. Lu mau knockout yang agak garang ada, selain gitu deh. Jadi tinggal spesifik market aja gitu. Lo orang lebih suka yang mana? Kalau kita balik lagi ngomong nih, di industri ini kita ngelihat kan bergejolaknya kan latah ya bro ya. Iya. Latah. Tapi di luar kelatahan itu menurut lo sebenarnya yang baik tuh sebenarnya gimana sih? Secara garis besar. Jadi kita kan ngelihat sekarang latah ayo. Nanti latah kayak gue deh DTA. Sekarang tiba-tiba mulai mau latah DTA. Ya misalnya gitu. Terus gak usah gitu deh, liquid satu cheesecake keluar, semua cheesecake keluar. Iya. Misalnya mochi semua. Jagung semua. Oat Ya semua. sebenarnya susah juga ya, karena kalau mau terlalu idealis, jatuhnya kita nggak mikirin market kan. Biasanya Ya. kan kayak gini nih, latahan itu kan mereka ngelihat karena yang market butuhkan. Harusnya kita lebih jeli ngeliatnya di situ. Kira-kira nih market lagi butuh apa sih? Gitu. Misalnya, oke, gue mau bikin rasa ini deh, kayaknya lebih common. Kenapa? Karena nih lagi trennya di luaran sana minuman seperti ini, begini-begini rasanya. Oh Ya. ya udah kita coba bikin kayak gini. Maksudnya kita lebih jeli lah ngeliat market. Oke. Habis itu kita diikutin, no problem, itu tandanya lo berhasil. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya latah nggak apa-apa, tapi yang penting visinya masih tepat. Iya, kebutuhan si market tuh apa sih? Kebutuhannya si Iya, market gitu. jangan membanjiri dan malah jadi membebani. Benar. Ya kan? Benar. Kalau dari UPOT sendiri nih di Indonesia nih, program-program apa sih sebenarnya yang dimilikin sama UPOT yang lagi on progress atau perencanaan? Upot pas lagi PPKM dan pandemi kayak gini, kita punya 2 program yang kita unggulin, yaitu URC, yaitu Upot Retail Community. Yang kedua U-Agent. Yang pertama URC itu kita modalin toko-toko yang udah mau bangkrut. Oke. Ya, kita yang udah mau tutup kita modalin, kita kasih marketing tools, kita kasih display, kita kasih barangnya juga. Ya. Itu semua produk dari Upot kita kasih. Ya. Dan itu ya udah ada di Jakarta, Bali, Banten, Makassar. Totalnya udah ratusan lah, udah lebih lah, udah banyak. Ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, U-Agent. U-Agent ini kita buka peluang untuk siapapun untuk bisa jualan di Upot. Siapapun. Biasanya Iya. target kita sih ya ibu-ibu muda gitu. Dengan mama, dengan gitu. konsep yang referral atau dropshipper atau reseller? Dropshipper. Dropshipper. Oke. Jadi kita nggak bikin Mirip mereka ya? susah ya. Ya, mirip. Jadi program yang lagi menguntungkan buat masa kayak gini ya, karena kan kita juga tahu lah. Iyalah, mereka juga butuh penghasilan tambahan di gitu. rumah. Jadi kalau mereka mereka nggak bisa cuma kerjain. pakai handphone doang, mereka bisa dapat penghasilan. Modal broadcast kayak zaman Modal dulu. broadcast, ya benar. Ya, obat kurus zaman dulu, inget ya? Kita Beda dropship ya, aja. memang. Kalau dropshipper kan beda, bukan MLM. Kalau MLM ya dia networking, dia bagi komisi, jaga kaki dan lain-lain. Kalau ini mah enggak, ini pure benar-benar ya udah orang bisa jualan. Namanya U-Agent. Menurut gue itu U-Agent, ya. program bagus. Dan program yang satu lagi Ya, menyelamatkan toko-toko yang lagi kesulitan, itu juga bagus banget. Ya, sistemnya Itu consignment banget. udah. Itu Udah banget kita yang apa-apa. dibutuhin. Itu dibutuhin banget sebenarnya sama toko-toko kecil di luar sana sebenarnya. Ya, alhamdulillah ya. Terus nambah terus sih URC-nya, terus nambah membernya. Membernya. Membernya nambah terus. Terus kan sebenarnya UPOT juga bisa didapetin gue liat di food hall gitu ya. Oh iya, emang dari awal ketika Upot V1 itu mau hadir, emang PR pertama buat gue adalah gimana caranya bisa tembus ke swalayan. Oke. Jadi convenience store tuh semua kalau bisa yang gede-gede kita harus ada di situ. Jadi Iya. ya selain Circle K, Food Hall, Family Mart, Minimart,
Intimart, ada lagi. Itu tapi yang V1. Kalau yang V2. Sekarang udah V2. Udah yang V2. V2 ya. Soon Upen kayaknya bakal masuk juga. Oke, iya. Jadi ya kayak PR yang tadi bisa ada di mana aja dan harganya murah. Iya. Berarti boleh barengan tuh sama gue tuh ya? Gimana? Satu etalase barengan gitu tuh harusnya. Ininya apa ini? Device-nya. Bisa. Nah sekarang sebenarnya yang gue pengen juga para produsen pot harusnya sebenarnya bekerja sama. Iya. Kita bekerja sama, kita beli tuh etalase di belakangnya si kasir, ngerokok satu spot, udah pot aja. Udah pot semua tuh. Gitu. Kita sebut merek deh misalnya, berderet misalnya ada U-Pods, ada Encik, ada apalah semua lah, Packer dan lain-lain. Di belakang situ jadi ngumpul. Jadi anak kecil juga nggak bakal bisa lihat langsung karena kan di berbatasan kasir itu bahayanya kalau anak kecil kan. Nah, kalau di belakang kan udah dilindungi dia sama. Dia kepengen tahu kan. Iya. Dan itu kan mensejajarkan juga, mensejajarkan bahwa ini opsinya sama loh. Jadi sama kayak di Amerika, jangan di negara maju doang dong. Indonesia negara berkembang juga harusnya bisa jadi maju kayak gitu. Betul. Di Amerika kalau lu ke Amerika tuh dinding belakang nggak rokok doang, itu tuh pot sistem banyak banget. Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah, ya kan? Selain karena kita yang diharapkan sebenarnya gini, produsen-produsen nih, yuk duduk bareng dan merealisasikan itu satu. Poin kedua, sebenarnya gue juga berharap pada pemerintah untuk mempermudah memfasilitasi itu sebenarnya. Dengan apalah gitu ya kan. Sama-sama kok kita HPTL juga, kita menyumbang negara juga, ya cukai kita dan sumbangsi kita sebagai industri yang baru lahir kepada negara menurut gue termasuk sangat besar sebagai industri yang masih sangat mungil. Ya kan? Kalau mungil aja segini bayangin nanti kalau gedenya menggurita udah kayak apa. Ini artinya future juga buat Indonesia. Jadi harusnya dijaga, disupport ya. Sejauh ini pemerintah sudah support banget. Semoga bisa supportnya lebih bagus lagi. Ya kan? Ya semoga aja nanti vapers di Indonesia juga bisa makin banyak, makin semuanya makin berkembang juga toko-tokonya, stakeholdernya. Tapi terakhir nih yang menjadi concern gue sebenarnya adalah beberapa poin. 18 plus, anti liquid ilegal yang memang dikampanyinkan banget sekarang ini. Nggak cuma dari asosiasi, tapi juga dari pemerintah. Sama satu lagi nih, ada isu-isu yang katanya mau seperti Amerika, flavor ban. Jadi katanya ada yang mencoba untuk bilang bahwa produk HPTL tuh harusnya nggak punya flavor. Flavor ban kayak yang terjadi di Amerika zaman dulu. Sepertinya pengen ada yang mencoba supaya terjadi di Indonesia juga. Kalau tanggapan lu gimana tuh, Bob? Ya jangan lah. Jangan sampai ya. Jangan Ya lah. gue juga nggak tahu sih ini bener apa enggak gitu kan. Ini kan. Tapi kita langkah sama Amerika loh biasanya. Iya dan cuman memang ada yang udah mulai selenting-selenting kedengeran gitu maksudnya. Ya gue sih juga berharap nggak sampai begitu karena yang membuat kita beralih dari sesuatu yang pahit ke manis itu adalah karena rasanya. Iya benar. Iya, Gimana kan? rasanya mau dihilangin kalau kayak gitu? Iya kenapa rasanya mau dihilangin? Ya itu lucu kan. Itu terlalu nggak make sense sebenarnya. Artinya sumbangan yang misalnya kemarin udah sekian ratus miliar yang bahkan PO yang mendekati 1T itu yang udah mendekati bahkan hampir ratusan miliar itu 400 iya mau mendekati 1T ya mau mendekati 1T itu lu mau buang gitu aja gitu Mungkin sih ya kan? Jangan lah, biar bener gak? cukai juga pasti mikir juga lah harusnya. Iya kalau kita make sense gitu kan. Umum masalahnya kan ya kita tahu lah kementerian ada banyak punya persepsi yang berbeda-beda. Cuman ya sayang lah kita udah sama-sama maju sampai naik tangga terus masa balik ke zaman purba. Iya. Ini nggak itu bukan masalah untuk dilirik sebenarnya. Iya. Ya kan pemerintah sebenarnya bisa cari gimana ceritanya. Kalau emang mau dibatasin kita ya udah pengawasannya tinggiin gitu kan. Kalau misalnya sampai ada yang nyeleweng ya penindakan baru sebenarnya seperti itu doang sih masalah pengawasan atau penindakan. Iya, karena kalau udah mulai ban-ban kayak gitu itu malah ujung-ujungnya nanti malah jadi banyak yang nakal. Pasti. Kalau banyak yang nakal malah tambah berantakan. Black market tuh pasti muncul. Iya. Karena kita udah punya market. Iya, malah berantakan. Jadi mendingan harusnya sih bisa lebih wise ya. Harusnya. Kita sih nggak tahu ini sih masih isu gosip. Ya, kita juga nggak tahu ya mudah-mudahan gosip doang. Karena kita yakin pemerintah kita juga kan bukan orang-orang yang nggak kompeten, gitu ya kan? Orang-orang yang di kementerian orang-orang kompeten semua. Mereka juga pasti akan bisa lah. Kalau misalnya ada oknum misalnya yang ingin melakukan itu menyetir market untuk keuntungan sendiri misalnya kan? Pasti ada itu. Pasti pemerintah juga bisa lah. Karena gue yakin orang-orang yang duduk di kementerian orang-orang yang kompeten. Dan satu lagi tentang 18 plus, ingat kalau belum 18 tahun jangan nge-vape. Dan pedagang punya moral lah. Kalau misalnya belum 18 tahun ada yang datang masuk, lu curiga, mintain dong KTP-nya, jangan lu jual juga. Moral harus dijaga. Sama ingat jangan jualan liquid yang ilegal. Liquid lu keteng itu ilegal. Iya.
Nih, jangan diketeng, Bos. Jangan, kalau misalnya orang bos gak ada ketengan, lu suruh dia patungan sama teman-temannya beli tuh liquid. Jangan beli yang ketengan. Cukainya kan 1 botol. Iya. Dan banyak akun-akun Instagram yang menjual liquid bekas. Banyak. Itu gue sangat tidak setuju tuh. Liquid bekas. Liquid bekas. Jadi udah cukai udah kebuka, udah dilihat ini sisa separuh kurang lebih 30 mili dari botol 60 mili. Dijual harga sekian. Itu kan nggak make sense banget kan maksudnya kan. Itu melanggar aturan. Lu orang harus tahu itu bahwa itu melanggar aturan dan lu orang tidak boleh melakukan itu. Jangan jual yang kayak gitu dan jangan beli yang kayak gitu. Jangan. Kalau kalian sayang sama badan kalian, kalau liquid yang benar tuh ada pita cukainya resmi, real, itu berarti sudah teruji dan lain sebagainya. Terjamin lah, dijamin pemerintah bahwa ini layak dikonsumsi. Kecuali ini sampel. Ini sampel. Ya. Tapi kalau misalnya lu orang beli yang udah bekas buka, ya kita nggak ada jaminannya lagi juga bahwa itu bagus ya kan. Bener. Ya kalau cinta vape ya ikutin aja regulasinya sih sebenarnya. Iya. Ya lebih sehat lah semuanya, produsen, customer semua sehat ya. Pemerintah bakalan support sih, full support. Tapi Iya. kalau udah ada aduan kayak tadi liquid dijual ketengan atau nggak liquid narkoba, ya itu yang Ini yang rusak. Iya, jadi bumerang. Sama satu lagi yang hilang dari Indonesia, apa tahu nggak? Vapers kita itu kehilangan mental, meracuni orang jadi vapers lagi. Zaman dulu, gila kita antusiasnya kayak apa ya kan? Lu nge-vape dong, nge-vape dong. Bener. Sekarang lu nyari orang kayak gitu susah men. Iya. Susah. Iya, Susah banget. Itu yang harus kembali lagi. Jadi kalau lu vapers dan lu nonton video ini dan lu dengar kalimat barusan, ingat kita itu dulu antusiasnya kayak gimana sih waktu jadi vaper. Dan itu nggak boleh hilang. Itulah yang membuat vape itu bertumbuh. Itulah yang membuat orang tuh mau beralih. Lu nggak pernah nanya orang untuk beralih, dia nggak akan pernah beralih. Kenalkan mereka. Nih, enak loh. Nge-vape deh. Mau apapun itu. Mau lu pakai tank kayak, lu mau pakai Aio kayak, lu mau pakai pot, mau apapun itu ya. Yang penting itu harus kembali lagi. Kalau misalnya lu pengen nyampein apa nih buat teman-teman vape dan vapor stakeholder yang nonton video ini, lu pengen sampein apa sama mereka? Ya sebenarnya kalau untuk para produsen pot ya, gue minta pengennya sih kita duduk bareng, kita ngobrolin, kita satuin visi misi kita apa gitu. Kayak tadi yang gue bilang, mungkin kedepannya nanti kita bareng raknya sama rokok konvensional, sebelah-sebelahan ada di belakang kasir. Jadi ya lebih wise aja juga sebagai customer ngeliat juga, oh nih gua ada kesempatan buat ini, berapa harganya? Harganya sekian, oh harganya juga nggak mahal. Oke, kalau rokok berapa? Segini. Oh kalau gue beli segini bisa tahan sebulan. Oh berarti kan sama, value-nya tuh sama ya. Dan itu bikin orang lebih sehat. Ya, Lebih sebenarnya irit tau. ya pengennya para produsen pots lebih kompak, Iya. ya, lebih sering sharing aja. Dan nge-pots tuh jauh lebih irit daripada ngerokok loh. Ini jauh lebih irit daripada ngerokok. Iya, nge-pots. bener. Jauh, 30% dah dari budget lu ngerokok yang lu perluin buat nge-pot. Ini irit banget. Iya. Oke fans, itu obrolan kita hari ini barengan sama Bobby dari U-Pods. Ya, terima kasih sekali. Jangan lupa buat kalau nonton di YouTube silahkan like, subscribe, share. Kalau nonton di Instagram silahkan like. Mau tulis komen. Ada yang mau kalian tanya silahkan komen. Nanti admin dari Avi akan membalas juga pertanyaan kalian. Stay safe, tetap jaga protokol kesehatan, ikutin. Jangan lupa vaksin. Ada program vaksin juga dari Avi, kalian bisa ikut. Gratis, kalian tinggal datang. Kemudian kalian bisa vaksin nanti di sana. Yang penting kalian adalah vapers. Jadi benar-benar vapers untuk vapers. Jangan lupa berbuat kebaikan, ciao.